Menuju tahun politik dan pesta demokrasi di Indonesia, pendidikan politik merupakan satu hal penting guna memperkuat konsolidasi demokrasi serta berperan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat. Demi mempersiapkan pendidikan politik ini, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan FGD berkaitan dengan penyusunan proposal bantuan keuangan partai politik tahun anggaran 2022. Bantuan dana partai politik ini didapatkan dari dana APBN dan APBD setiap tahunnya, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang penggunaannya diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik, baik bagi kader partai ataupun masyarakat. Dengan mengusung tema optimalisasi dan transparansi penggunaan bantuan keuangan partai politik untuk sarana pendidikan politik bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Kegiatan FGD dan BIMTEK ini mengundang 4 pembicara, yaitu Kepala Kesbangpol, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset atau BPKA-DIY, Badan Pusat Statistik, serta Komisi Informasi Daerah atau KID. Dengan dihadiri 50 peserta yang terdiri dari perwakilan partai politik serta tim verifikasi bantuan keuangan partai-partai politik. Edukasi tentang transparansi penggunaan bantuan dana partai politik menjadi poin yang ditekankan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 menjadi acuan utama terhadap proses pemberian bantuan dana partai politik, penggunaan dana, sekaligus mengatur mengenai kewajiban laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan dana tersebut. Transparansi dan kejelasan penggunaan bantuan dana juga menjadi poin edukasi yang disampaikan oleh ketiga narasumber. Perumusan kegiatan politik dan alokasi dana yang tepat wajib disusun oleh partai politik dalam rumusan laporan kegiatan yang akan dipertanggungjawabkan nantinya. Ada dari absensinya, pertanggungjawaban kegiatannya, laporannya, dan seterusnya. Apakah partai politik itu termasuk kegiatan BIMTEK dibagi menjadi 2 sesi utama, yakni sesi pemaparan dan sesi diskusi. Selain sebagai media edukasi bagi anggota partai politik, kegiatan ini juga diharapkan menjadi titik temu antara partai politik dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait untuk dapat mengurai permasalahan dan miskomunikasi yang sebelumnya pernah terjadi dalam konteks politik di daerah istimewa Yogyakarta. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan partisipasi demokrasi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta melalui kegiatan pendidikan politik yang nantinya akan difasilitasi oleh partai politik melalui program-program mereka. Di sisi lain, program kaderisasi anggota partai juga diharapkan mengalami peningkatan agar indeks partisipasi demokrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengalami perkembangan positif, sejalan dengan peningkatan indeks keterbukaan akses informasi dan transparansi bagi partai politik sebagai lembaga publik. Dengan berpartisipasi aktif dalam politik, mendukung perkembangan Indonesia menjadi lebih baik. Bagaimana mengemukakan pendapat. Setelah kita mengikuti FGD pada hari ini, kami mengirimkan 4 personil dari Partai Golkar. Alhamdulillah kami bisa memperoleh pemahaman. Yang pertama terkait dengan pengajuan secara teknis ke gubernur untuk pencairan dana banpol. Kemudian yang kedua tentang pendidikan politik. Yang ketiga tentang informasi bagaimana partai politik ini juga bisa memberikan informasi kepada publik. Iya, saya kira kegiatan yang ditekankan baik oleh Komisi Informasi maupun Indeks Demokrasi yang disampaikan oleh BPS, saya kira nanti kita berharap partai politik bisa melaksanakan, ya, terutama pendidikan politik yang berkaitan dengan pelatihan kader. Ini saya kira bisa dilaksanakan dan nanti akan bisa mendorong indeks demokrasi di tingkat DI. Terima kasih. Kesbangpol di sini ya dalam kaitan terkait dengan anggaran bantuan parpol ini bisa salah satu kegiatan di dalam kegiatan tersebut itu adalah kaderisasi
parpol. Nah, di sini artinya bahwa ada kegiatan kaderisasi yang memang khusus dilaksanakan dalam hal ini, yaitu pelatihan untuk kader. Di tengah situasi hari ini gitu ya, perkembangan teknologi semuanya sudah pakai elektronik, sehingga menjadi penting partai politik berbenah dan menginformasikan aktivitasnya itu melalui media sosial gitu ya, entah website entah apa yang dimiliki oleh partai politik, agar bisa diakses oleh semua masyarakat gitu, sehingga tadi menimbulkan satu kepercayaan pada masyarakat, oh ini partai politik itu begini toh, partai politik itu bekerja toh gitu ya. Dan kemudian itu tentu akan berdampak pada proses demokrasi 5 tahunan yang 2024 akan kita lakukan.